Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Kini Ferdi Sambo dilaporkan ke KPK. Kami ketemu Pak FS di kantornya di Propam, mau pulang itu kemudian disodori oleh staf Pak FS dua amplop besar yang warna coklat dan juga berisi dua. Isinya apa kami sendiri belum tahu dan mereka juga tidak tahu karena memang tidak membuka. Tapi langsung dikembalikan pada staf Pak Sambo. KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diaksipkan oleh KPK. Ketika itu selesai pertemuan, lalu kemudian kedua sub PSK tersebut disodorkan oleh seseorang, disodorkan dua amplop ya berwarna coklat dan di dalamnya terdapat uang. Uang itu mengatakan bahwa itu dari Bapak. Jadi dalam hal ini yang diduga itu adalah saudara Ferdi Sambo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ke KPK, Multistrada, Jaringan Terkini.id, Koordinator Tampak itu Robert Keitimu menyatakan salah satu hal yang mendapatkan publik dalam pusaran penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat adalah dugaan suap. Robert menjelaskan waktu itu dua orang staf lembaga LPSK menemui Inspektur Jenderal atau Irjen Ferdi Sambo di kantor Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Mabes Polri terkait permohonan perlindungan untuk Baradae atau Paradai dan juga istrinya Putri Chandrawati. Waktu itu Irjen Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hal ini adalah berdasarkan keterangan dari yang diwakili LPSK sebagaimana dalam atau media massa. Setelah itu lagi juga ada upaya suap lain yang terjadi di Pusat Penanganan Kasus Pembunuhan Joshua Huta Barat. Tegakkan hukum dan keadilan atau tampak melaporkan dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Percobaan-percobaan itu, kata dia, dilakukan terhadap dua pegawai lembaga LPSK yang pada kala itu melakukan pertemuan dengan Ferdi Sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati atau istri Ferdi Sambo dan juga para daeng. Saat itu Ferdi Sambo pun masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Ketika itu selesai tuh pertemuan, lalu kemudian kedua staf LPSK tersebut disodori nih seseorang dua amplop berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang yang kira-kira tebalnya 1 cm. Dan pada waktu itu kedua LPSK itu mereka gemetar dengan melihat dikasih amplop itu, gemetar dan minta supaya dikembalikan. Ya, supaya dikembalikan pulang ke terlebih pada satu orang yang menyerahkan uang itu mengatakan bahwa itu dari Bapak. Jadi dalam hal ini kan diduga itu adalah saudara Ferdi Sambo, kata Robert. Pria sebab itu, kata dia, termasuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Jangsto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Dalam laporannya, tampak turut membawa bukti berupa clipping pemberitaan dari media. Suami itu tampak juga meminta KPK untuk mengusut dugaan kasus suap kepada sejumlah pihak lain dalam penanganan kasus kematian Brigadir J kepada Baradae, lalu Ma'ruf dan juga Bribka Rizal tampak mengharapkan KPK untuk melakukan langkah-langkah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ujarnya,
Ia tampak melaporkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ke KPK. Adapun laporan itu dilakukan karena adanya dugaan suap yang dilakukan Verdi Sambo ke LPSK terkait kasus kematian Brigadir J. Robert Kaitimu menjelaskan percobaan penyuapan itu terhadap 2 pegawai LPSK yang pada saat itu melakukan pertemuan dengan Verdi Sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati selaku istri Verdi Sambo. Diberitakan sebanyak 31 anggota Polri diperiksa di ruangan khusus. Mereka diduga melanda provinsi dan rekayasa kematian Brigadir J. Sementara dari 31 polisi tersebut, 4 orang diantaranya berpangkat perwira menengah di Treskrimum Polda Metro Jaya yang menjalani pemeriksaan pada pekan lalu. Terkait kabar pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang akan dilakukan oleh tim khusus Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo enggan menjawab lugas. Ya, nanti akan diinfokan ya kalau nggak ada kata Dedi Prasetyo pada Senin kemarin. Dedi menyatakan tim sedang fokus, tetapi berkas perkara kematian Brigadir J sehingga dapat segera dikirim ke kejaksaan saat ini. Sudah dapat tersangka terkait kematian Brigadir J. Tersangka tersebut masih terus menjalani pemeriksaan dan juga penyelidikan sebagai diketahui saat awal kasus kematian Brigadir J ungkapkan di depan publik. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sempat menemui Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Mereka berdua terekam kamera berpelukan erat, tanda persahabatan saat itu. Kasus tewasnya Brigadir J akibat baku tembak dengan Baradae, tembak-tembakan itu disebutkan terjadi karena Baradae memergoki Brigjen memasuki kamar pribadi istri Irjen Verdi Sambo. Dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ke KPK, Multistrada, Jaringan Terkini.id, Koordinator, tampak itu Robert Kaitimu menyatakan salah satu hal yang mendapatkan publik dalam pusaran penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat adalah dugaan suap. Robert menjelaskan waktu itu 2 orang staf lembaga LPSK menemui Inspektur Jenderal atau Irjen Verdi Sambo di kantor Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Mabes Polri terkait permohonan perlindungan untuk Baradae atau Paradai dan juga istrinya Putri Chandrawati. Waktu itu Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hal ini adalah berdasarkan keterangan dari yang diwakili LPSK sebagaimana dalam atau media massa. Setelah itu lagi juga ada upaya suap lain yang terjadi di pusat penanganan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Tegakkan hukum dan keadilan atau tampak melaporkan dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Percobaan-percobaan itu, kata dia, dilakukan terhadap 2 pegawai lembaga LPSK yang pada kala itu melakukan pertemuan dengan Verdi Sambo dalam kaitan dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati atau istri Verdi Sambo dan juga para daeng. Saat itu Verdi Sambo pun masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Ketika itu selesai tuh pertemuan, lalu kemudian kedua staf LPSK tersebut disodori nih seseorang 2 amplop berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang yang kira-kira tebalnya 1 cm. Dan pada waktu itu kedua LPSK itu mereka gemetar dengan melihat dikasih amplop itu, gemetar dan minta supaya dikembalikan. Ya, supaya dikembalikan pulang ke terlebih pada 1 orang yang menyerahkan uang itu mengatakan bahwa itu dari Bapak. Jadi dalam hal ini kan diduga itu adalah saudara Verdi Sambo, kata Robert. Pria sebab itu, kata dia, termasuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Jangsto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Dalam laporannya, tampak turut membawa bukti berupa clipping pemberitaan dari media.
Suami itu tampak juga meminta KPK untuk mengusut dugaan kasus suap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.